Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, pemaparan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Kejaksaan Negeri Tarakan. Lanjut. Pencanangan pembangunan ZI telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2021 yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan PPN-PN atau tenaga honor Kejaksaan Negeri Tarakan yang dihadiri oleh forum komunikasi pimpinan daerah dan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Lanjut. 6 komponen area perubahan pembangunan ZI menuju WBK 2001. Yang pertama, manajemen perubahan. Kejaksaan Negeri Tarakan telah membentuk tim kerja dalam rapat pembentukan dengan SK Kajari nomor 10 tanggal 16 Maret 2021. Lanjut. 2. Dokumen rencana aksi pembangunan ZI, dokumen rencana aksi, rapat sosialisasi pembangunan ZI, dan apel sosialisasi pembangunan ZI. Lanjut. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK dan WBBM. Kejaksaan Negeri Tarakan dilakukan setiap hari Jumat untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan WBK dan WBM, hal-hal yang masih kurang untuk diperbaiki dan ditambahkan. Lanjut. 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Disepakati pimpinan Kejaksaan Negeri Tarakan berperan sebagai role model. Dalam hal ini Kajari, 5 Kasih dan 1 Kasubag sebagai role model untuk memberikan teladan untuk staf dalam pola pikir dan budaya kerja. Lanjut. SK Agen Perubahan. Lanjut. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di Kejaksaan Negeri Tarakan. Yang pertama, kegiatan kerohaniaan. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tarakan selalu memberikan bimbingan pada setiap para pegawai dengan meminta bantuan dari pihak Kemenag untuk memberikan siraman rohani maupun pimpinan sendiri memberikan pencerahan untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan yang kedua, suasana kerja yang dibangun di Kejaksaan Negeri Tarakan secara humanis agar setiap pegawai dalam memberikan pelayanan selalu prima, tanpa berpikir negatif, selalu positive thinking. Di setiap hari Jumat untuk merefresh, menghilangkan setiap kejenuhan dan menjaga stamina imun tubuh, maka kegiatan senam pagi selalu dilangsungkan secara bersama. Selain itu, pemasangan kata-kata bijak untuk menggugah para pegawai setiap harinya. Lanjut. 2. Area penataan tata laksana. Yang pertama, prosedur operasional tetap sudah dibuat, baik itu secara umum maupun khusus. Lanjut. 2. E-Office, ada CMS, ada SIM-PG kepegawaian, ada e-dosir, ada monitor TV monitor yang selalu diinformasikan kepada masyarakat, dan ARSIS. Lanjut. 3. Keterbukaan informasi publik, pembangunan sistem aplikasi dan informasi pelayan yang mudah diakses. Ada informasi jalur sidang, kemudian media sosial berupa Twitter, Instagram, Facebook, YouTube maupun website, serta sistem informasi pelayanan tindak pidana korupsi atau e-lapor. Lanjut. 3. Penataan sistem manajemen SDM. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai. Lanjut. 2. Pola mutasi internal dikhususkan untuk analis penuntut jaksa yang setiap 6 bulan di rolling di setiap bidang untuk bisa memahami setiap kerja yang ada di kejaksaan. Lanjut. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. SP Diklat, CMS, Pidupisus, SP Bimbingan Teknis Aplikasi. Kejaksaan Negeri Tarakan juga telah membuat rencana aksi kebutuhan diklat, antara lain training public speaking. Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengirimkan atau mendaftarkan 2 stafnya untuk mengikuti training
agar dengan tujuan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. 5. Penegakan aturan disiplin atau kode etik, kode perilaku pegawai berupa absensi, baik itu manual maupun IT, berupa free binder, PP53, buku biru atau waskat, edosir, kepegawaian, maupun SIPPEK, kepegawaian di aplikasi SIMGARI. Lanjut. 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Yang pertama, keterlibatan pimpinan dalam penyusunan renja, perjanjian kinerja maupun laporan kinerja. Lanjut. Penguatan akuntabilitas kinerja. Yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kinerja berupa Smart Kemenq, Emonif, Tepra, Opspan. Lanjut. Area 5, penguatan pengawasan. Pertama, pengendalian gratifikasi. Kejaksaan untuk mengendalikan gratifikasi yang berpotensi terjadi kepada para pegawai dibuat dalam bentuk banner maupun spanduk yang ditampilkan di depan kantor maupun ruang-ruang kantor dan di tempat-tempat umum, sehingga memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa pelayanan di Kejaksaan Negeri Tarakan itu gratis tanpa pembayaran Rp1 pun, dan menggugah agar masyarakat tidak memberikan imbalan dalam setiap pelayanan. Lanjut. 2. Penerapan SPIP. Yang pertama, SPUM dari Kejati Kaltim sudah berjalan. Kemudian CCTV di setiap ruang-ruang, baik itu staf maupun para kasih, sehingga bisa diakses oleh pimpinan. Kemudian juga ada pengaduan berupa fasilitas pengaduan masyarakat melalui sarana website Kejaksaan Tarakan dan hotline. Lanjut. Whistleblowing System. Kejaksaan Negeri Tarakan telah membentuk tim 21 dengan tugas untuk mengawasi dan menjaga setiap pegawai Kejaksaan Negeri Tarakan yang melakukan tugas dan tupoksinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berpotensi membuat terjadinya perbuatan tercela. Dan juga tugas dari tim 21 ini menerima laporan dari masyarakat yang terlayani apabila didapati dalam pelayanan ada oknum pegawai Kejaksaan Tarakan yang melakukan perbuatan tercela, bisa mengakses nomor HP tim 21, dan tim 21 ini akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan memberikan peringatan keras, dan apabila juga tidak berubah akan diproses melalui UAS. Lanjut. 6. Pelaporan kekayaan LHKPN dan LHKASN sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tarakan dari 27 pegawai yang ada. Lanjut. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama, standar pelayanan ruang PTSP, ada SOP PTSP, ada maklumat pelayanan, ada moto pelayanan berupa mantap, pelayani, amanah, no pungli, transparan, akuntabel, dan profesional. Budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Dan budaya 3S, senyum, sapa, dan salam. Untuk website Kejaksaan Negeri Tarakan juga telah mempublikasi website yang ada dan aplikasi-aplikasi yang ada yang bisa diakses oleh masyarakat, dan telah dipublikasi di tempat-tempat umum berupa banner maupun spanduk untuk memudahkan masyarakat yang tidak sempat menuju ke kantor Kejaksaan Negeri Tarakan bisa mengakses melalui media sosial maupun IT. Lanjut. 2. Budaya pelayanan prima. Yang pertama, jasa menyapa, jasa masuk sekolah, pembayaran tilang menggunakan mesin EDC yang ada di ruang PTSP, pelayanan hukum gratis, dan siap berbakti, siap antar barang bukti secara gratis kepada masyarakat di tempat. Lanjut. 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Kejaksaan Negeri Tarakan juga menyediakan survei bagi masyarakat yang sudah terlayani di Kejaksaan Negeri Tarakan, diminta untuk mengisi survei ini sebagai bahan evaluasi Kejaksaan Negeri Tarakan dalam perbaikan ke depan demi pelayanan publik yang prima. Lanjut, peningkatan kualitas pelayanan publik yang lain, ruang tamu. Untuk ruang tamu ini terletak di depan kantor yang bisa dilihat oleh masyarakat umum dan dilengkapi dengan sarana CCTV yang dipantau langsung oleh pimpinan. Dalam artian setiap tamu yang datang yang membutuhkan atau menemui pegawai Kejaksaan Negeri Tarakan, baik dari pimpinan, para kasih ataupun staf, tidak boleh menerima di ruang masing-masing, tapi harus dilakukan di ruang tamu sehingga bisa diawasi oleh masyarakat umum maupun pimpinan, dengan tujuan membatasi potensi-potensi gratifikasi ataupun perbuatan-perbuatan tercela lainnya, sehingga betul-betul Kejaksaan Negeri Tarakan bebas dari korupsi berupa gratifikasi maupun suap ataupun perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Ruang tunggu, ruang koordinasi dan pemeriksaan, loker tamu, ruang PTSP maupun ruang sidang online. Ini sudah terkoneksi dengan CCTV yang bisa dipantau, sehingga terbatasi oleh perbuatan-perbuatan atau potensi perbuatan-perbuatan tercela. Lanjut, untuk peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya berupa ruang diversi, ruang tahanan yang terdiri dari 2 ruang, yang satu untuk ruang pria dewasa, yang satunya lagi untuk perempuan dan anak. Ruang tahap 2, ruang post security di depan. Lanjut, sarana pemeriksaan lainnya, ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan untuk bidang pisus, Kejaksaan Negeri Tarakan telah memiliki aplikasi interkoneksi. Artinya, dalam jaksa melakukan pemeriksaan kepada saksi ataupun tersangka, layar komputernya atau BAP-nya itu terinterkoneksi dengan Kasipisus, sehingga Kasipisus bisa mengawasi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh para jaksa, sehingga ada hal-hal pertanyaan tidak relevan dengan materi ataupun kasus yang diselidiki, itu bisa diawasi langsung oleh ataupun dikoreksi oleh Kasipisus. Lanjut, fasilitas umum lainnya, tempat parkir perempuan, kemudian tempat cuci tangan untuk masyarakat umum yang terletak di depan samping posko security maupun untuk pegawai, para pegawai di ruang depan-depan para kasih. Lanjut, fasilitas umum lainnya berupa poliklinik, Kejaksaan Negeri juga punya musola, ruang perpustakaan. Lanjut, fasilitas umum Kejaksaan Negeri Tarakan yang lainnya berupa parkir pegawai yang terpisah dengan parkir tamu, penunjuk arah untuk memudahkan masyarakat yang datang ke kantor Kejaksaan Negeri Tarakan, kemudian bilik sterilisasi untuk potensi COVID, kursi roda difabel dan tempat parkir difabel. Lanjut, fasilitas umum Kejaksaan Negeri Tarakan lainnya berupa posko bandara di Bandara Juanda Tarakan dan posko pelabuhan laut. Dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tarakan menunjuk Kasih Inter dan Kasih Datun secara rutin hadir di posko pelabuhan laut maupun posko bandara Juanda untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terkait hukum. Apabila masyarakat yang ingin berkonsultasi atau punya permasalahan hukum, bisa langsung bertanya dan pelayanan ini dilakukan secara gratis. Lanjut, fasilitas umum lainnya bekas scan berkode, terus jalur evakuasi dan titik kumpul. Lanjut, gedung PTSP yang sebelumnya belum ada dan sekarang sudah ada dan sudah digunakan. Lanjut, ruang stapidum dan ruang arsip yang sebelumnya belum tertata dengan baik, sekarang sudah tertata dengan baik. Lanjut, ini moto Kejaksaan Negeri Tarakan. Lanjut,
testimoni masyarakat. Ini Kejaksaan tarakan dalam melakukan siap berbakti, siap antar barang bukti secara gratis kepada masyarakat, memberikan apresiasi kepada kinerja Kejaksaan tarakan yang memberikan pelayanan prima. Lanjut, ini untuk bidang Datun. Dalam tampilan layar ini testimoni atau apresiasi yang diberikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tarakan yang mempunyai tunggakan dari PT Intraka Wood atas iuran tenaga kerja senilai 5 miliar, kemudian memberikan SKK dan kepada Kejaksaan Tarakan, dan Kejaksaan Tarakan memberikan pelayanan Datun dan memfasilitasi antara ke BPJS Ketenagakerjaan dengan PT Intraka untuk melaksanakan pembayaran iurannya, dan alhamdulillah atas pelayanan itu PT Intraka memberikan pembayaran dan melanjuti iuran yang tertunggak itu dari 5 miliar sampai hari ini sudah terbayarkan 4,3 miliar. Lanjut, testimoni masyarakat untuk bidang pelayanan intelijen di Bandara Juwata. Lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.